Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kafatanang Busa. Di sini saya akan mereview buku yaitu Bantuan Hukum di Indonesia. Mari kita review. Ya, di depan saya sudah ada buku Bantuan Hukum di Indonesia karya Febri Handayani SHI SHMH yang diterbitkan oleh Kalimadia. Saya buka halaman pertama, yaitu ada penulis yaitu Febri Handayani SHMH dan diterbitkan oleh Kalimadia, cetakan pertama pada tahun 2016. Buku ini tebal sebanyak 290 halaman. Karena kemarin saya sudah membacanya, jadi saya tahu. Ya, benar, 290 halaman. Selanjutnya yaitu tentang penulisnya sendiri, yaitu Febri Handayani SHIMH. Febri Handayani SHIMH lahir di Padang pada tanggal 8 Februari tahun 1983. Merupakan dosen tetap pada jurusan Ilmu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Chuska Riau sejak 2008 hingga sekarang. Gelar sarjana hukum Islam diperoleh pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol, Padang 2004. Kemudian gelar sarjana hukum diperoleh pada Fakultas Hukum Unilak Pekanbaru tahun 2013. Sedangkan gelar Magister Hukum diperoleh pada program studi ilmu hukum pascasarjana Universitas Andalas pada tahun 2007 dengan bidang kajian utama hukum pidana. Selain aktif mengajar dalam mata kuliah bantuan hukum, juga telah menulis buku, diantaranya Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang tahun 2003 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Juga membuat jurnal-jurnal tentang problematika bayi tabung menurut hukum Islam. Dan melakukan beberapa penelitian. Di antaranya berjudul Pidana Mati ditinjau dari perspektif teori hukum dan kaitannya dengan hukum Islam. Studi kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2015. Tinjauan yuridis terhadap peranan advokat dalam mendampingi klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak. Sekilas tentang identitas buku dan identitas penulis, mari kita membahas apa yang ada dalam buku tersebut atau isi dari buku tersebut. Kita bisa melihat dari daftar isinya. Mari kita buka. Yang pertama ada pengertian bantuan hukum, yaitu tentang bantuan hukum sendiri. Ada sejarah bantuan hukum di Indonesia, ada advokat di Indonesia, dan panduan bantuan hukum di Indonesia. Pedoman bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang bantuan hukum, hukum acara, surat kuasa, bantuan hukum litigasi, dan lembaga bantuan hukum, baik itu LBH dan YLBHI. Saya rasa begini cukup lengkap. Kemudian kita akan membahas apa kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Mari kita bahas. Ya, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku ini, Bantuan Hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya, isi dari buku ini mudah untuk dipahami. Yang kedua, sebagai rujukan untuk menyusun suatu materi, makalah atau jurnal, karena buku ini cenderung lengkap dalamnya, seperti
Daftar isi di video di depan tadi bisa dilihat. Selanjutnya cover buku ini cukup menarik berbeda dengan cover-cover buku hukum yang lainnya, yaitu dengan kombinasi warna putih dan biru serta dipadukan dengan gambar-gambar seperti ini. Bagi saya cukup menarik bahwa untuk sebuah buku hukum dengan cover seperti ini. Namun kekurangan yaitu ada dalam beberapa kosakata yang sulit untuk dipahami. Tapi dari kosakata sulit dipahami itu bisa tertutup oleh kelebihan-kelebihan dari buku ini. Saya rasa buku ini juga cocok untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bantuan hukum di Indonesia. Karena di sini cukup lengkap, dalam daftar isinya pun banyak dan lengkap, seperti ada panduan bantuan hukum di Indonesia. Ada panduan bantuan hukum merupakan hak warga negara, ada hak atas bantuan hukum, ada kedudukan bantuan hukum dan sistem pidana, dan ada bantuan hukum dan proses yang adil. Dan di buku ini mengedepankan bantuan hukum dalam litigasi dan non-litigasi. Sinopsis dari buku ini adalah salah satu implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Dari latar belakang inilah penulis mencoba menulis buku bantuan hukum di Indonesia sebagai pedoman dan pemantapan pemahaman kita terkait proses pemberian bantuan hukum, baik secara teori maupun praktiknya. Saya rasa buku ini cocok untuk mahasiswa bantuan hukum karena harganya juga relatif murah, tidak seperti buku-buku yang lain. Jadi saya rasa buku ini masuk. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Review buku kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.